Halo sahabat Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Perkenalkan saya Dr. Dewi Pratiwi, spesialis THT KL, biasa dipanggil Dr. Tiwi. Mimisan atau bahasa medisnya kita kenal sebagai epistaksis adalah perdarahan aktif dari hidung, dan kasus ini akhir-akhir ini sering kita jumpai. Epistaksis itu sendiri bisa kita kategorikan menjadi dua, yaitu epistaksis anterior dan epistaksis posterior. Epistaksis anterior itu adalah perdarahan yang asalnya dari bagian depan hidung. Sementara epistaksis posterior adalah perdarahan yang sumber perdarahannya berasal dari bagian belakang hidung. Sehingga kalau dilihat keluhan dari epistaksis anterior dan posterior itu biasanya berbeda. Pada epistaksis anterior, keluhannya lebih ke arah mimisan yang banyak dari hidung, sementara epistaksis posterior keluhannya lebih ke arah mimisan yang disertai keluar darah dari mulut. Kalau kita lihat faktor penyebabnya, itu bisa kita bagi menjadi dua kategori juga, yaitu faktor lokal dari hidung itu sendiri atau faktor sistemik. Faktor sistemik ini adalah faktor adanya penyakit penyerta lain yang menyebabkan perdarahan spontan dari hidung. Untuk faktor lokal bisa diakibatkan karena adanya trauma, misalnya kecelakaan lalu lintas, kemudian faktor peradangan, misalnya hidungnya mengalami peradangan yang kronis atau berkepanjangan, kemudian adanya faktor kelainan struktur pada hidung seperti sekat hidung yang bengkok atau karena adanya tumor yang berada di hidung atau nasofaring. Kemudian faktor sistemik itu sering sekali kita jumpai, jadi tekanan darahnya fluktuatif atau tidak stabil, kadang drop, kadang tinggi, dan itu yang menyebabkan pembuluh darah di hidung menjadi pecah. Kemudian penyakit sistemik lainnya seperti kelainan faktor pembekuan darah, seperti misalnya leukemia, kemudian beberapa jenis keganasan darah lainnya, itu juga bisa menyebabkan perdarahan spontan yang cukup hebat. Kemudian pasien dengan penyakit ginjal yang kronis bisa menjadi penyebab atau terjadinya mimisan baik itu anterior ataupun posterior. Kemudian kalau pada pasien dewasa penyebabnya paling sering adalah hipertensi. Kalau pada anak-anak penyebab paling seringnya sebenarnya sederhana, yaitu seringnya mengorek-ngorek hidung, juga karena tipisnya mukosa yang melapisi sekat hidungnya sehingga terjadilah mimisan. Penanganan pertama untuk mimisan atau epistaksis yang bisa sahabat sekalian lakukan di rumah, yang penting adalah kita harus memastikan bahwa jalan nafas kita aman. Jadi misalnya kalau terjadi mimisan, maka kita harus posisikan untuk menunduk. Kenapa harus menunduk? Karena kalau ada darah yang keluar dari hidung, itu lebih aman untuk jalan nafas kita. Kepala menunduk sambil hidung kita ditekan. Jadi seperti ini, jadi cuping hidung ditekan, kemudian kita posisikan menunduk dan ditunggu dalam kurun waktu sekitar 10-15 menit. Jika perdarahannya semakin berkurang, maka penanganan pertama yang sahabat lakukan itu sudah cukup aman. Namun ketika dalam kurun waktu 10-15 menit tersebut perdarahannya justru semakin banyak, maka berikutnya bisa ditambah dengan mengompres menggunakan es batu di area sekitar hidung, atau gunakan es batu tersebut di dalam rongga mulut. Jadi mengemut es batu supaya kondisi di sekitar hidungnya menjadi lebih dingin dan perdarahannya bisa berhenti. Ketika itu sudah dilakukan namun perdarahannya masih tetap banyak, maka sudah saatnya pasien harus segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan penanganan. Di rumah sakit penanganan untuk mimisannya salah satunya dengan melakukan pemasangan tampon hidung. Namun ketika mimisan tersebut bisa diatasi sendiri di rumah dengan cara seperti tadi saya jelaskan, kemudian berhenti supaya tidak berulang perdarahan dari hidung tersebut, maka idealnya hidung kita harus lembab. Supaya hidung lembab, maka disarankan untuk menggunakan cuci hidung, baik menggunakan cairan infus ataupun menggunakan cuci hidung yang sudah dalam bentuk sediaan semprot hidung untuk melembabkan mukosa hidung sehingga perdarahan tidak berulang lagi. Kira-kira seperti itu yang bisa dilakukan, semoga bermanfaat. Terima kasih.